Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, beserta rekan-rekan kami di tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan saya Angelin pembicara pertama, Sharon pembicara kedua, dan Abigail pembicara ketiga tim kami yang sangat menyetujui akan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu freedom of speech di media sosial bagi remaja. Mengapa? Mari Dewan Juri yang terhormat kita mengerti maksud dan tujuan pada mosi kita kali ini. Kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan hak fundamental manusia. Negara tidak dituntut untuk melarang kebebasan berpendapat atas dasar apapun, bahkan dalam keadaan apapun. Negara hanya mempunyai kewenangan untuk membatasi segala tindakan masyarakatnya dengan hukum positif. Kebebasan berekspresi menurut pasal 19 Deklarasi Universal HAM adalah setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang kebangsaan. Adapun maksud tersebut masih bersifat universal sehingga perlu disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia dikaitkan dengan pasal 28 UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE nomor 19 tahun 2016. Berekspresi di media sosial hanya diatur dalam UU ITE, yang membuat aturan tentang media sosial yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE. Efek UU tersebut yang menjerat banyak orang dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial dari tahun ke tahun, dan faktanya UU tersebut merupakan salah satu faktor pendorong terkikisnya kebebasan berekspresi di media sosial. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Hukum di Indonesia sebagai negara yang menghargai dan menghormati martabat manusia harus bisa bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar masyarakatnya. Dewan Juri yang terhormat, maka setelah meneliti skala perkembangan dan tantangan saat ini, kami dari tim Pro memiliki argumen dan solusi, yaitu adanya regulasi yang mengatur freedom of speech di media sosial khususnya pada remaja yang di bawah 18 tahun. Argumen tersebut akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, untuk memperjelas kembali, kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu kepada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa adanya pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan. Dewan Juri yang terhormat, di mana kebebasan berekspresi atau berpendapat di Indonesia sudah memiliki jaminan yang telah diatur dalam level konstitusi maupun undang-undang. Contohnya dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 14 dan 32. Tidak hanya itu, dilansir dari jurnal yang ditulis oleh Gebir pada tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional, ternyata regulasi internasional tentang kebebasan berekspresi ini sudah diatur, di mana aturan yang menjadi dasar ialah Universal Declaration of Human Rights serta Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, yang menjadikan hak kebebasan berpendapat ini dapat ditegakkan atau dilaksanakan di Indonesia, di mana pengaturan lainnya juga dapat ditemukan pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB tercantum pada pasal 19 dan 20 serta Undang-Undang 12 Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR di Indonesia. Undang-undang tersebut pada akhirnya memperkuat jaminan tentang hak bebas berekspresi bagi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, kami memperjuangkan kebebasan berpendapat di media sosial bagi remaja dengan alasan yang pertama, jaminan untuk adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam berbagai aturan ini sangatlah penting, terutama Indonesia telah memasuki fase demokratis, di mana berbeda dengan fase pada Orde Baru yang serba membatasi informasi, maka fase demokratis ini tabir pembatas itu harus dibuka, di mana Indonesia sebagai negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara, merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, bukankah Indonesia sudah memiliki regulasi yang jelas? Tapi mengapa tim Pro lihat bahwa masih ada saja pembatasan yang melanggar syarat yang tidak dikandung dalam regulasi yang sudah diresmikan? Contohnya yang pertama, kasus penangkapan sewenang-wenang kepada masyarakat terkait kritik PPKM, lalu 3 penangkapan terkait kritik kinerja kepada pejabat. Dewan Juri yang terhormat, bukankah ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang ekspresi kritik bagi warga negara untuk mengkritik atau memberikan pendapat terhadap kondisi yang sedang dialami atau merespons sikap negara atas kebijakan tertentu? Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukankah negara dan pemerintah perlu membuka kesempatan bagi rakyat yang untuk turut berpartisipasi secara langsung maupun hanya mengawasi jalannya pemerintahan, di mana pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua,
Kebebasan berpendapat di Indonesia mewujudkan lahirnya berbagai infrastruktur dalam negara yang berperan dalam mengawasi pemerintahan. Merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Rahmi 2020 dari Institut Teknologi Bandung yang berjudul Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan di Indonesia, sudah terbukti banyak sekali manfaat yang dirasakan dengan adanya freedom of speech di media sosial, yang mana remaja serta masyarakat memiliki pengetahuan baru dan insight yang lebih luas karena mudahnya akses informasi, di mana ruang yang diberikan untuk berpendapat juga dapat membantu terhadap memberikan aspirasi terhadap berbagai permasalahan politik secara positif. Hal ini juga dapat dilihat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial dapat menyatukan berbagai orang dari berbagai wilayah yang berbeda untuk bersatu. Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya hal yang paling efektif adalah dengan mengembangkan kebebasan berpendapat ini dengan tetap patuh pada regulasi yang sudah diresmikan namun tidak menghalangi kebebasan itu sendiri. Lalu dengan adanya peran remaja sebagai penerus bangsa, bukankah hal ini juga baik untuk dijalankan, apalagi melihat perkembangan media sosial yang sudah terbukti efektif yang untuk membuat gerakan bermakna yang dapat menarik perhatian atau menjadi bahan pertimbangan bagi berjalannya negara. Sehingga kami sangat setuju pada penerapan MOSI kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dikatakan oleh pembicara kedua kami, pembatasan perihal berpendapat dapat menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengeluarkan sikap-sikap otoriter yang tentunya bertentangan dengan ciri demokrasi Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita tilik contoh yang diambil di negara Tiongkok yang menurut Journal of East Asian Studies oleh Chi Ching-tai pada tahun 2016 sekarang tengah menerapkan banyak pembatasan dalam hal berpendapat di media. Melalui aturan ini, apa yang sesungguhnya terjadi? Membatasi hak rakyat untuk berbicara akan menyebabkan sebuah kondisi di mana rakyat tidak akan pernah bisa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada pemerintah. Padahal, saran-saran inilah yang dapat sesungguhnya membangun bangsa dengan baik sesuai dengan kebutuhan rakyat dan ideologi dari negara. Misalnya, menurut Journal of Social Movement Studies oleh Universitas di Polandia, beberapa pendemo dari beberapa negara seperti misalnya Polandia dan Israel pernah menggunakan kebebasan mereka untuk berpendapat demi menentang keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan ideologi negara mereka. Pada akhirnya, proposal demonstrasi diterima dengan baik oleh pemerintah yang menunjukkan persis bahwa pendapat rakyat itu penting dan dapat dimasukkan ke dalam pertimbangan dalam pembuatan peraturan pemerintah. Hal seperti ini tentunya menjadi urgensi Dewan Juri yang terhormat karena kritik seperti ini tentu menjadi aspek penting dalam berbangsa dan juga bernegara. Karena menurut Karayanis dan Campbell pada tahun 2019 dalam teori mereka quadruple helix, pendapat rakyat adalah sesuatu yang harus dianggap penting oleh pemerintah karena rakyat hanya akan berkolaborasi dengan baik dan memiliki relasi yang baik dengan pemerintah jika mereka merasa dilibatkan dan juga dihargai pendapatnya oleh pemerintah itu sendiri. Salah satunya dengan diwujudkannya MOSI ini. Lalu, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mengapa kebebasan berpendapat ini harus diberikan kepada remaja di dalam forum media sosial? Dewan Juri yang terhormat, kami sesungguhnya percaya bahwa hak asasi manusia, seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua kami, adalah merupakan hak dari seluruh manusia, tidak terkecuali kalangan pemuda dari negara ini. Sosial media telah terbukti untuk digemari dan menjadi forum yang paling banyak digunakan oleh remaja untuk menyuarakan pendapat mereka. Bahkan menurut dari Pew Research Center pada tahun 2015, 90% dari seluruh pengguna di media sosial adalah anak muda. Bukankah hal ini berarti bahwa pemerintah jika dengan sungguh ingin mendengarkan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia harus mempertimbangkan kebebasan berpendapat agar diperjuangkan di forum media sosial? Lagi pula, sosial media telah terbukti efektif untuk membuat gerakan-gerakan bermakna yang dapat menarik perhatian atau bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan juga mereka yang berkepentingan dalam suatu isu. Data dari New York University pada tahun 2018 telah membuktikan bahwa efektivitas dari penyuaraan aspirasi masyarakat dalam media sosial dapat diukur secara kuantitatif. Dari data yang ditunjukkan, sosial media dengan kuat mengindikasikan bahwa para pengguna berhasil menarik perhatian pemerintah dan juga media massa dalam menindaklanjuti aspirasi yang disuarakan oleh remaja. Seperti misalnya kampanye Black Lives Matter yang dikabarkan dapat menyebar dengan sangat luas dalam waktu yang sangat cepat hingga mendunia berkat adanya platform media sosial untuk menyuarakan pendapat remaja khususnya dalam aspek sosial.
Untuk alasan inilah kami percaya bahwa pemenuhan hak rakyat, termasuk kepada pemuda, harus terus dilakukan, salah satunya dengan perwujudan mosi ini melalui forum media sosial, sehingga kebebasan rakyat dalam hal berpendapat dapat dipenuhi dan menjadi buah yang baik untuk keberlangsungan bangsa ini. Dan untuk alasan inilah kami tetap berdiri teguh pada Tim Pro. Sekian dari kami dan kami ucapkan terima kasih.